Reshuffle kabinet dinanti publik setelah Presiden Joko Widodo membentuk Kementerian Investasi dan lembaga bernama BRIN. Teranyar, Jokowi dikabarkan akan mengumumkan reshuffle Rabu 28 April 2021. Reshuffle kali ini hanya terbatas, hanya untuk mengangkat Menteri Investasi dan Kepala BRIN, tidak merombak pos kementerian lain. Reshuffle kabinet dilakukan oleh Jokowi usai DPR RI menyetujui peleburan Kemendikbud dengan Kemenristek serta pembentukan Kementerian Investasi. Menteri Investasi hampir pasti akan diisi oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia. Sementara Kepala BRIN belum diketahui. Namun ada beberapa nama calon yang telah muncul, diantaranya ada nama Rektor IPB University Arif Satria dan Kepala LIPI Laksana Trihandoko. Juru bicara Presiden Joko Widodo Fazlur Rahman mengatakan hingga kini Presiden belum pernah menyatakan akan melakukan reshuffle kabinet. Namun ia memastikan Jokowi akan mengumumkan langsung kepada masyarakat jika ingin melakukan reshuffle kabinet. Sementara Mensesnek Pratikno meminta pada semua pihak untuk terus menunggu kapan reshuffle itu akan diputuskan oleh Jokowi. Tim Liputan, Berita 1. Reshuffle hanya terbatas, itulah topik dialog kita pada pagi ini. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan, ini kita masih mencoba untuk menghubungi Pak Fazlur Rahman, juru bicara Presiden Jokowi. Tapi saat ini kita sudah tergabung dengan Pak Jayadi Hanan, Direktur Lembaga Survei Indonesia. Selamat pagi Pak Jayadi. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak Jayadi, isu reshuffle ini tampaknya sudah semakin mengemuka ya. Meskipun kabarnya hanya sekedar perubahan nomenklatur, kemudian ada beberapa pos yang akan ditempatkan masih dari kabinet yang saat ini eksis begitu. Tapi menurut Anda, perlukah saat ini memang melakukan reshuffle itu? Kalau begini, reshuffle itu kan biasanya dilakukan untuk 3 alasan biasanya. Bisa salah satu, bisa dua, bisa tiga-tiganya. Yang pertama alasan adanya kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus itu misalnya sekarang ini adanya nomenklatur baru, ada kementerian yang digabungkan, kemudian ada kementerian baru yang harus diisi. Jadi ada kebutuhan karena ada perubahan struktur, itu kebutuhan khusus. Atau kebutuhan yang lain, kebutuhan khusus misalnya ada menteri yang kena kasus korupsi atau apa ya. Jadi reshuffle dalam konteks itu ya diperlukan pada sekarang ini, karena kan sudah disepakati ada 2 nomenklatur kementerian baru, ada kementerian lama yang dihapus yaitu Kemenristek, kemudian ada kementerian baru investasi kan gitu. Jadi dari sisi itu ya tentu punya kebutuhan, memang harus segera diisi karena supaya jelas kan, supaya timnya bisa bekerja. Itu satu. Yang kedua adalah kebutuhan politik. Kebutuhan politik itu bisa karena ada kasus-kasus politik, bisa juga karena ada problem dalam koalisi politik pendukung presiden ya. Nah dari sisi koalisi politik pendukung presiden itu sampai hari ini kayaknya nggak ada masalah kan, tidak ada problem, semuanya solid mendukung presiden. Jadi dari sisi koalisi itu tidak ada kebutuhan untuk melakukan reshuffle. Mungkin ada satu isu yang menimbulkan pertanyaan publik, yaitu soal kasus Pak Muldoko. Tapi itu kan yang diperlukan adalah apa sih sikap presiden terhadap kasus itu? Apakah membiarkan saja, artinya Pak Muldoko tetap ada, atau presiden mengambil sikap untuk mengubah posisi Pak Muldoko misalnya? Semuanya ada hitung-hitungannya gitu. Jadi dari sisi politik paling itu, kalaupun ada kebutuhannya, penegasan terhadap posisi itu. Kalau misalnya hanya reshuffle terbatas yang dilakukan oleh presiden, itu berarti presiden membiarkan posisi Pak Muldoko gitu. Nah yang ketiga itu alasan kinerja ya. Alasan kinerja itu evaluasi rutin terhadap menteri-menteri, dan hasilnya bisa menteri yang bersangkutan tetap memegang posisinya atau dirotasi atau diganti kan gitu, sehingga masuk orang baru. Jadi kinerja ini harusnya evaluasinya rutin gitu. Nah kalau misalnya sekarang ini dilakukan reshuffle atas dasar kinerja, maka problemnya adalah evaluasi kinerja baru dilakukan 3 bulan yang lalu kan. Jadi presiden baru melakukan evaluasi 3 bulan yang lalu, yang hasilnya adalah
reshuffle pada akhir 2020 kemarin. Jadi terlalu cepat sebetulnya kalau melakukan reshuffle sekarang tanpa ada kebutuhan-kebutuhan mendesak yang muncul. Jadi memang dari sisi kebutuhan khusus tadi ada, yang tadi mengisi 2 kementerian. Kemudian dari sisi politik sebetulnya tidak ada alasan yang cukup kuat untuk melakukan reshuffle kecuali penegasan posisi Pak Muldoko. Ya. Kemudian yang ketiga dari sisi kinerja juga tampaknya belum cukup waktunya untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan reshuffle atas dasar kinerja. Jadi saya kira kalau misalnya sampai hari ini tuh yang jelas cuma apa yang Anda sebut reshuffle terbatas, ya karena alasan-alasan itu menurut saya. Oke, kita bahas dulu soal nomenklatur. Ini ada Kementerian Investasi nanti yang baru akan diposkan. Di situ namanya adalah BRIN, begitu ya, dari Kepala BKPM akan ditempatkan ke Kementerian Investasi. Masih nama Pak Bahlil yang muncul. Kemudian nanti Nadiem akan disebut-sebut akan ada tanggung jawab lebih, yaitu Mendikbud Ristek. Nah, nama-nama ini sebenarnya menurut Anda sudah tepat belum, Pak? Ya, untuk Kementerian Investasi kan itu kan sebetulnya peningkatan dari BKPM kan. Ya. Jadi sementara tampaknya Presiden menilai Pak Bahlil kan perform cukup baik sebagai Kepala BKPM. Dan ada kebutuhan untuk membuat penanaman modal, urusan investasi itu menjadi salah satu leading sektor untuk pemulihan ekonomi dan menarik investasi ke depan gitu. Jadi kalau itu dan kita tidak pernah mendengar misalnya Presiden mengeluhkan performa Bahlil Lahadalia misalnya, atau Presiden ada kasus-kasus khusus atau skandal misalnya yang melibatkan Bahlil. Jadi saya kira Kementerian Investasi tampaknya memang disiapkan selain untuk kebutuhan penguatan investasi, juga untuk memberikan reward kepada Pak Bahlil tampaknya, karena yang kita dengar Presiden sama Pak Bahlil cukup baik hubungannya dan beliau cukup happy dengan kinerja Pak Bahlil. Soal Pak Nadiem memang agak pro kontra karena ada sejumlah kasus juga, bukan kasus ya, ada sejumlah kritik, ada sejumlah persepsi negatif terhadap beliau, misalnya terobosannya belum kelihatan karena seharusnya beliau diharapkan sebagai menteri yang muda, yang agak di luar kebiasaan gitu, menteri pendidikannya itu diharapkan untuk melakukan terobosan-terobosan, melakukan disrupsi, itu belum terlihat. Terobosannya selama pandemi juga dianggap biasa gitu. Lalu ada beberapa kasus kemarin seperti kritikan dari sejumlah organisasi massa seperti Muhammadiyah soal peta jalan pendidikan nasional dan seterusnya. Nah itu semua membuat posisi beliau menjadi agak pro kontra. Tapi saya kira mungkin Presiden belum melihat ada alternatif lain, atau kalaupun nanti misalnya lagi pula Menteri Nadiem kan seperti yang saya katakan tadi agak sulit untuk langsung mengevaluasinya dari sisi kinerja pada saat ini, karena evaluasi kinerja dia kan sudah dievaluasi 3 bulan lalu dan hasilnya dia dipertahankan. Gitu. Jadi soal tepat atau tidak itu kan soal pilihan Presiden. Yang jelas kebutuhan yang jelas karena temanya reshuffle terbatas, ya jadinya kan hanya karena ada kebutuhan akibat ada struktur baru, jadi mengganti orang menjadi kurang relevan jadinya dari sisi kebutuhan untuk reshuffle pada saat ini. Baik. Kita masih akan lanjutkan dialog kita, Pak Jayadi, sambil kita menunggu untuk menghubungi juru bicara Presiden Pak Fajrul. Kami masih akan kembali usai jeda.